Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diko Fahri Ferdiansyah, Ketua Umum dari Kabinet yang kami beri nama Kabinet Cakrabara. Cakrabara sendiri terjadi dua kata, yaitu cakra dan bara. Cakra diambil dari bahasa Sanskerta yang berarti roda, sedangkan bara berarti berapi-api. Kami berharap semua anggota HKM Unsri dalam kabinet ini mempunyai semangat untuk bersinergi mewujudkan tujuan bersama organisasi. Kami juga mempunyai visi dan misi. Visi kami adalah menjadikan HKMF Unsri sebagai organisasi yang solid, aspiratif, dan aktif dalam memberikan manfaat kepada Unsri dan masyarakat. Untuk mewujudkan misi tersebut, kami mempunyai misi. Yang pertama, membangun suasana kekeluargaan di internal organisasi. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi anggota HKMF Unsri. Dan yang ketiga, mendorong HKMF Unsri untuk aktif berkontribusi baik di dalam maupun di luar organisasi. Saya Mas Yulianti dari Farmasi B 2019. Di sini saya sebagai Sekretaris Kabinet Cakrabara. Saya memiliki visi seperti mengumpulkan aspirasi dari seluruh mahasiswa ataupun mahasiswi farmasi agar dapat lebih maju ke depannya. Yang kedua yaitu mengawasi kinerja anggota HKMF agar lebih bagus memiliki kualitas kerjanya. Yang kedua, misi saya yaitu menggali potensi pengurus HKMF agar kegiatan kedepannya yang akan diadakan dapat terkendalikan dengan baik dengan sesuai kemampuannya masing-masing. Yang kedua, misi saya itu selalu berkoordinasi dengan baik antara pengurus dan anggota farmasi. Yang ketiga yaitu membagikan angket dalam waktu 2 bulan sekali. Dan yang terakhir, misi saya yaitu melakukan evaluasi program kerja. Dan untuk lupa juga, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Salsabilawan Ridaul Haq. Saya dari Kabinet Cakrabara. Saya di sini ingin menjelaskan tentang program kerja yang diusung oleh Dana Usaha Kabinet Cakrabara. Yang pertama adalah pembuatan merchandise. Pembuatan merchandise kami berupa kaos, topi, gantungan kunci, stiker, notebook, dan juga pin. Kami membuat desainnya sendiri. Yang kedua adalah pembuatan name tag untuk jas laboratorium. Di saat kita melakukan praktikum atau di saat kita berada di laboratorium, hendaknya kita memiliki name tag atau identitas agar kita mudah dikenali oleh asisten laboratorium dan juga dosennya. Kami Dana Usaha memberikan jasa untuk teman-teman sekalian agar mudah untuk agar tidak kesulitan mencari tempat pembuatan name tag. Selanjutnya kami akan membuat stand. Membuat stand di sini apabila ada acara, kami akan berusaha untuk membuat stand. Stand kami itu akan menjual berbagai makanan dan minuman yang kami buat sendiri. Kami menjual merchandise yang sudah kami desain. Selanjutnya, apabila teman-teman ingin menitipkan barang-barang jualan teman-teman sekalian, bisa berupa makanan maupun minuman yang dibuat, atau bisa juga berupa benda, kami akan dengan senang hati untuk menerima barang-barang tersebut. Selanjutnya adalah program kerja unggulan kami, yaitu angkringan. Angkringan ini memiliki konsep seperti kantin, namun yang memiliki tempat untuk mengerjakan laporan bareng-bareng, mengerjakan tugas bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng, seru-seruan. Tapi di sini kami menjual snack dan minuman sebagai pendamping saat kita ngobrol dan mengerjakan laporan. Saya Salsabilawan Ridaul Haq pamit undur diri.
Staf ahli selanjutnya yang terdapat dalam Himpunan Keluarga Mahasiswa Farmasi Kabinet Cakrabara adalah staf ahli hubungan internal, di mana staf ahli hubungan internal ini memiliki visi meningkatkan solidaritas serta mempererat rasa kekeluargaan bagi seluruh mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya. Misinya adalah yang pertama menjadi tempat atau wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya. Yang kedua, menjadikan dan mempertahankan hubungan baik antar seluruh mahasiswa farmasi Universitas Sriwijaya. Yang ketiga adalah mempertahankan dan menjaga nama baik mahasiswa-mahasiswi farmasi dan juga jurusan farmasi Universitas Sriwijaya. Diwujudkan melalui berbagai macam program kerja. Di antaranya yang pertama, Hari Keakraban atau Hakrab Farmasi, di mana pada Hakrab Farmasi ini mahasiswa dan mahasiswi farmasi Universitas Sriwijaya dari berbagai angkatan berkumpul dalam satu hari agar dapat menjalin keakraban, lebih saling mengenal satu sama lain, dan dapat meningkatkan rasa kekeluargaan serta kekompakan bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sriwijaya. Yang kedua adalah Hari Ulang Tahun Farmasi Universitas Sriwijaya, di mana pada divisi atau staf ahli internal ini merayakan Hari Ulang Tahun Farmasi Universitas Sriwijaya dengan cara mengadakan perlombaan-perlombaan serta rangkaian acara yang dapat memeriahkan Hari Ulang Tahun Farmasi Universitas Sriwijaya dan juga dapat menjadi sarana bagi mahasiswa dan mahasiswi Universitas Sriwijaya untuk meningkatkan kekompakan dan kerjasama dalam perlombaan. Yang ketiga yaitu Kotak Saran HKMF Unsri, di mana program kerja ini dapat mewujudkan misi dari internal Farmasi Unsri dengan cara menjadi wadah aspirasi bagi seluruh mahasiswa dan mahasiswi farmasi Universitas Sriwijaya. Program kerja ini diwujudkan dengan cara langsung memasukkan saran di kotak saran 2 minggu sekali dan dievaluasi, dan juga dapat dilakukan secara online di mana saran ditampung dan ditulis melalui platform Google Form dan juga platform lainnya yang mendukung. Program kerja selanjutnya yaitu pembuatan baju PDH dan juga atribut kepengurusan HKMF Unsri, di mana pembuatan baju PDH ini dapat digunakan sebagai sarana bagi mahasiswa farmasi dalam dikenal bagi jurusan-jurusan lain atau sebagai ciri khas bagi mahasiswa farmasi sehingga dapat lebih mengenal satu sama lain, serta pembuatan atribut kepengurusan digunakan untuk menjadi identitas serta menambah semangat bagi para pengurus HKMF Unsri. Selanjutnya yaitu pendataan bagi mahasiswa dan mahasiswi alumni Farmasi Unsri agar dapat menjalin hubungan antar alumni dan juga mahasiswa Farmasi Unsri, dan juga weekend produktif agar dapat meningkatkan produktivitas bagi mahasiswa dan mahasiswi Farmasi Unsri pada hari Sabtu atau ketika weekend. Perkenalkan, nama saya Almazara. Di sini saya akan menjelaskan visi, misi, dan program kerja yang diusung oleh SA Eksternal Kabinet Cakrabara. Adapun visi yang diusung oleh SA Eksternal Kabinet Cakrabara HKMF Unsri yaitu mewujudkan HKMF Unsri yang aktif, berkreasi, dan berkarya dengan membangun hubungan harmonis bersama ISMA Farsi dan organisasi mahasiswa di lingkup Universitas Sriwijaya. Adapun misi yang diusungkan oleh SA Eksternal Kabinet Cakrabara HKMF Unsri yaitu 1. Berkolaborasi aktif dan membangun hubungan harmonis dengan ISMA Farsi. Yang kedua, menjalin komunikasi dan menyalurkan informasi yang diterima dari eksternal ke internal HKMF Unsri. Yang ketiga, membentuk aliansi dan memperluas relasi dengan Ormawa dalam lingkup FMIPA maupun Ormawa dalam lingkup Unsri. Yang keempat, membuat pencitraan positif bagi HKMF Unsri untuk pihak eksternal HKMF Unsri. Proker yang diusung oleh SA Eksternal Kabinet Cakrabara ada 4 proker. Proker pertama yaitu proker pendelegasian, di mana tujuan dari dilaksanakannya proker ini untuk mengirimkan perwakilan pada setiap kegiatan ISMA Farsi, baik itu wilayah maupun nasional.
lalu mengirimkan perwakilan pada kegiatan yang dilakukan oleh Ormawa dalam lingkup FMIPA maupun Ormawa dalam lingkup Farmasi Unsri. Adapun sasaran dari proker pendelegasian ini yaitu perwakilan mahasiswa atau mahasiswi Farmasi Unsri untuk waktu dan tempat kondisional. Proker kedua yaitu external news, di mana tujuan dilaksanakannya proker ini untuk menyalurkan informasi yang didapat dari luar dan disebarkan ke internal HKMF melalui platform media yang dimiliki oleh HKMF Unsri. Adapun sasaran dari proker ini anggota HKMF Unsri, waktu dan tempat kondisional. Proker yang ketiga yaitu kunjungan kerja, di mana tujuan dilaksanakannya proker ini untuk membangun relasi dengan melaksanakan dan menerima kunjungan kerja dari baik LEM Sedistrik Palembang maupun Ormawa FMIPA dan Ormawa dalam lingkup Unsri. Adapun sasaran dari proker ini yaitu LEM Sedistrik Palembang, Ormawa FMIPA dan dalam lingkup Unsri serta Ormawa Kesehatan yang berada di lingkup Unsri. Adapun waktu dan tempat kondisional. Proker keempat sekaligus proker terakhir yang diusungkan oleh SA Eksternal Kabinet Cakrabara HKMF Unsri yaitu HKMF Goes to IAI, di mana dilaksanakan kunjungan ke IAI guna menjalin tali silaturahmi dan membangun relasi dengan IAI sebagai stakeholder. Adapun sasaran dari proker ini yaitu anggota HKMF Unsri. Untuk waktu dilaksanakan 1 kali selama 1 periode kepengurusan. Untuk tempat kondisional. Demikianlah penjelasan saya mengenai visi, misi, dan program kerja dari SA Eksternal HKMF Unsri Kabinet Cakrabara. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Olivia Nisa dari staf ahli kaderisasi Kabinet Cakrabara, siap untuk mencetak kader-kader baru yang akan melanjutkan tongkat estafet perjuangan para pengurus HKMF sebelumnya. Kaderisasi memiliki beberapa program kerja seperti PKKMB. PKKMB adalah pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru yang bertujuan untuk mengenalkan kehidupan kampus baik secara organisasi maupun akademik. Dan yang kedua ada LDO atau latihan dasar organisasi yang diperuntukkan kepada calon-calon pengurus harian HKMF yang baru. Dan yang ketiga ada LK1 atau latihan kepemimpinan yang bertujuan untuk membangun karakter dan memupuk jiwa-jiwa kepemimpinan pada para tim individu. Dan yang terakhir ada oprek, yaitu perekrutan untuk calon-calon pengurus harian baru HKMF yang tentunya sudah memenuhi kriteria masing-masing bagian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra selaku staf ahli pendidikan dan profesi Kabinet Cakrabara. Di sini saya akan memaparkan beberapa program kerja dari SA Dipro. Yang pertama ada Lipro atau Library Dipro. Lipro ini merupakan semacam perpustakaan di mana kita dapat mengakses berbagai macam e-book dan jurnal sebagai referensi belajar dan sebagai literasi dalam membuat laporan praktikum nanti. Sistemnya itu nanti akan kami buatkan link, kemudian link tersebut akan kami sebarkan ke seluruh mahasiswa Farmasi Unsri untuk mempermudah mahasiswa dalam mencari literatur untuk membuat laporan. Kemudian selanjutnya menyediakan kumpulan soal-soal pretest, UTS, dan UAS dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi di sini kami akan menggali informasi-informasi terkait pertanyaan-pertanyaan atau soal apa saja yang pernah masuk pada ujian saat itu. Kemudian akan kami rangkum dan kami sertakan dengan jawaban lengkapnya. Kemudian akan kami adakan forum belajar jika masih terdapat materi yang belum jelas atau belum dimengerti. Selanjutnya ada Bank Dipro. Bank Dipro ini merupakan tempat penyimpanan prestasi mahasiswa Farmasi Unsri baik dari tingkat kota, provinsi maupun nasional. Nah, pada akhir tahun nanti akan kami berikan apresiasi berupa sertifikat ataupun uang pembinaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga kita senantiasa selalu berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, saya Raden Ayu Aulia Azizan Haq selaku Ketua dari Staf Ahli Media dan Publikasi untuk Kabinet Cakrabara dari Himpunan Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Sriwijaya. Izinkan saya untuk memaparkan visi misi dan program kerja dari Staf Ahli Media dan Publikasi pada periode ini. Pada periode ini, di Kabinet Cakrabara, visi misi yang sudah ditentukan untuk Staf Ahli Media dan Publikasi sebagai berikut. Untuk visi, yaitu untuk menjadikan Staf Ahli Media dan Publikasi HKMF Universitas Sriwijaya sebagai kader yang mampu mengelola, menyediakan, dan mempublikasikan informasi-informasi yang berada di HKMF Universitas Sriwijaya. Untuk misi, yang pertama, yaitu untuk mengelola setiap informasi dari HKMF Universitas Sriwijaya maupun informasi dari pihak lain. Untuk misi yang kedua adalah untuk mengatur ketertiban sampainya informasi dan penerimaan informasi tersebut kepada halayak atau masyarakat luas. Kemudian misi yang ketiga adalah untuk mengoptimalkan media-media yang digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Nah, adapun program kerja yang menjadi program kerja unggulan dari Staf Ahli Media dan Publikasi ini, di sini saya menyiapkan 5 program kerja. Yang pertama adalah Fotografi and Videografi Training. Program kerja yang pertama ini terkait dengan pelatihan-pelatihan untuk mengembangkan skill fotografi dan videografi dari mahasiswa Farmasi Universitas Sriwijaya. Kemudian, program kerja yang kedua adalah Farmasis Webcast. Farmasis Webcast ini adalah program kerja yang bekerja sama dengan staf ahli pendidikan dan profesi, di mana mekanisme kerjanya adalah dengan menggunakan website dan podcast. Kemudian, program kerja yang ketiga adalah HKMF YouTube Channel. HKMF YouTube Channel ini adalah program kerja yang mencakup tentang pengelolaan dan pengupdatean video-video di YouTube channel HKMF Unsri. Kemudian, program kerja yang keempat adalah HKMF Student Activity, di mana program kerja yang ini adalah program kerja yang dilakukan terkait dengan setiap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh mahasiswa farmasi di Universitas Sriwijaya. Kemudian, program kerja yang terakhir adalah HKMF Daily Announcement. Jadi, untuk program kerja yang terakhir ini adalah program kerja yang mempublikasikan, yang menginformasikan setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh HKMF Unsri. Semua kegiatan akan dilaporkan di program kerja HKMF Daily Announcement ini. Ada banyak sosial media yang digunakan, seperti Line, Facebook, Instagram, kemudian Twitter, dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Amira Malda Suraya selaku Ketua Staf Ahli Kerohanian Himpunan Keluarga Mahasiswa Farmasi Universitas Sriwijaya Kabinet Cakrabara. Di sini saya akan memaparkan proker dari Esa Kerohanian. Saat ini Esa Kerohanian memiliki 6 proker. Yang pertama, HKMF Peduli. HKMF Peduli ini berupa penggalangan dana maupun open donasi yang ditujukan untuk teman-teman HKMF yang terkena musibah maupun untuk tujuan ke kunjungan panti asuhan. Yang kedua adalah buka bersama. Buka bersama ini dilakukan pada saat buka puasa Senin Kamis maupun puasa di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah Karoma atau kajian rohani mahasiswa. Kajian ini bisa membahas tentang ilmu keagamaan dan bisa bekerjasama dengan Kosmik maupun dari BEM FMIPA. Yang keempat adalah spiritual HKMF. Spiritual HKMF ini berupa postingan di Instagram tentang ilmu-ilmu keagamaan maupun kalimat motivasi yang ditujukan untuk meningkatkan spiritual dari anggota HKMF itu sendiri. Spiritual HKMF ini disertai dengan post-test. Jadi post-test itu dapat mengukur sejauh mana pemahaman teman-teman tentang materi yang di-share. Dan yang kelima adalah GAS atau Gerakan Amal Soleh. Gerakan Amal Soleh ini merupakan kumpulan dari amalan-amalan wajib maupun amalan sunnah yang ditujukan untuk pengingat maupun evaluasi diri bagi teman-teman HKMF.
Dan yang terakhir adalah dakwah permen. Dakwah permen ini menggunakan permen sebagai media dakwah untuk membagikan satu persatu ke teman-teman HKMF maupun pokok seluruh civitas akademika di farmasi. Jadi mungkin itu saja proker yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabinet Cakrabara membara bersinergi. Kabinet Cakrabara membara bersinergi. Kabinet Cakrabara membara dan bersinergi. Kabinet Cakrabara membara bersinergi. Kabinet Cakrabara membara bersinergi. Kabinet Cakrabara membara bersinergi. Kabinet Cakrabara membara bersinergi. HKMF Cakrabara membara bersinergi.